Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini kita mau ngobrol bareng teman-teman pelatih drill and display dari Marching Band Universitas Negeri Surakarta, GOSDU GPMB 2019. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, jadi GPMB kemarin prestasinya BUNS ini mantap sekali ya. Eh, Posisi yang luar biasa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir GPMB mereka mendapatkan prestasi yang sangat luar biasa. Ini prosesnya perjalanannya di Marching Band Universitas Negeri Surakarta GOSDU GPB 2019. Nah, sebelum itu akan ada yang mau lewat dulu nih. Pastikan teman-teman tetap stay tune di sini ya. CK, silahkan. Wih, mantap. Jadi buat sekedar informasi buat teman-teman yang nonton video ini, CK itu ini ya bisa bikin apa aja lah. Teman-teman di marching band-nya butuh apa dari atas kepala, artinya topi, bulu mata mungkin semua lah. Sini yang buat gantungan topi, apa baju segala macam, bahkan sampai sepatunya insya Allah ada di CK. Termasuk ada stick baik yang lokal maupun luar negeri. Terus kemudian alat-alat juga di sana lengkap, dari alat tiup, alat pukul, banyak lengkap lah. Nah, jadi pastikan teman-teman akan menghubungi CK untuk menghubungi CK kalau butuh sesuatu, termasuk kalau teman-teman mau bikin musik atau display, rasanya di CK sudah ada tuh divisinya konten kreator. Jadi jangan ragu ya buat menghubungi CK. Oke, lanjut. Mau perkenalan nih sama narasumber kita nih. Apa duluan ini? Insut nggak? Sweet dulu nggak? Saya. Sweet dulu ya. Mas Dimas dulu nih kayaknya ya. Oke, kita akan sambut. Silakan Mas Dimas Kurniawan. Wabarakatuh. Oke teman-teman, kenalkan dulu nama aku Dimas Kurniawan. Kalau di marching band kenalnya Alek. Oke, aku dari DCUMY rotasi 22, terus ngelatihnya itu dari 2016 sampai sekarang, khususnya di drill and display. Gitu sih Mas Kiteng. Oke. Yo, selanjutnya Mas Afif. Silakan Mas Afif. Bro. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afif Yusuf. Saya anggota MBUMS Angkatan 31 yang kemarin pada proses kejuaraan GPMB itu pertama kali saya untuk diberi amanah untuk menjadi seorang pelatih seperti itu. Mantap. Oke, berikutnya nih. Mau nanya nih, Mas Afif atau Mas Dimas nanti ya. Kenapa sih Marching Band Universitas Negeri Surakarta atau UNS? Universitas Negeri Surakarta, Universitas Negeri 11 Maret Surakarta gitu ya. Kenapa sih kemarin ini siapapun boleh menjawab lah ya, Mas Afif maupun Mas Dimas. Sebenarnya kemarin waktu UNS GOSDU GPMB itu temanya kan farmer, petani. Yeah. Itu kenapa sih memilih tema itu, Mas? Monggo. Farmer yang pertama, kenapa farmer? Karena secara singkat ya Mas ya, nanti ya. Di Solo dan sekitarnya itu masih cukup banyak lahan pertanian. Ya walaupun kota Solo sendiri sudah banyak gedung-gedung dan sudah jarang ditemui sawah, cuma di daerah sekitarnya Klaten, Karanganyar, Sragen, Wonogiri rasanya masih banyak lahan persawahan, dan masalah petani itu yang jarang jarang diangkat di masyarakat seperti itu konfliknya. Kemudian yang kedua juga ada pertimbangan teknis, karena
yang mengusulkan tema farmer itu adalah Mas Tito dan dalam penggarapan materi nanti lebih mudah, walaupun sebelumnya juga ada saran-saran masukan dari tim-tim anggota untuk ide-ide atas dasar pertimbangan teknis tersebut biar cepat dan efektif pengerjaannya dipilihlah farmer seperti itu. Ya. Oke, mantap. Mas Dimas, ada yang mau ditambahkan mungkin? Kalau dari aku mungkin kenapa farmer ya? Jujurnya awalnya aku gabung di MBUNS itu buat GPMB yang kemarin itu dari 2 bulan terakhir. 2 bulan terakhir setelah dari Domsaf, setelah bantu ke MBUNS. Jadi mungkin aku tahunya juga seperti tadi yang disampaikan Afif, kenapa temanya. Jadi mau mengusung hal-hal yang lebih sederhana tapi menarik karena belum ada sebelumnya. Jadi mungkin itu jadi pertimbangan yang bagus. Kenapa jadi diambil tema farmer ini? Gitu sih paling Mas Kite. Oke. Siap. Thank you. Selanjutnya nih, selama proses kemarin khususnya transfer materi mungkin ya, yang paling berat dirasakan di chart mana atau pada bagian apa sih Mas? Ada kasus yang mana gitu? Kasus transfer materi chart display selama proses itu? Monggo. Kalau dari saya pribadi dulu transfer materi ataupun masalah basic ya, itu yang pertama kendala pribadi dulu karena tahun kemarin itu adalah pertama bagi saya untuk menjadi seorang pelatih dan ya tentunya masih perlu penyesuaian, adaptasi. Dari sebelumnya adalah orang yang mendengarkan, sekarang orang yang menyampaikan. Jadi perlu adaptasi dan ya ada sedikit masih dalam proses belajar, bahkan masalah materi pun juga belajar, dan itu mungkin yang dirasakan bagi saya. Kemudian untuk materi kendala teknis, rasanya kontennya yang didesain oleh Mas Tito tentang drill and display-nya itu relatif sederhana dan ya waktu pertama kali transfer pusing ya, nggak tahu lihat anak-anak itu terus jalan itu kan pertama kali itu, dan itu saya sendiri belum ditemenin sama Mas Tito. Itu pertama kali transfer sendirian dan pusing lihat seperti itu. Kemudian akhirnya setelah 1 atau 2 minggu kemudian didatangkan Mas Tito untuk membantu dalam transfer dan saya alhamdulillah sudah banyak belajar lah seperti itu. Kemudian untuk chart yang paling sulit yang jadi momok bagi saya ataupun bagi teman-teman player gitu, itu ada di ending move 2 yang sebelum melonya melonya Forte itu. Nah, bagian itu ending move 2 itu rusuh ya. Jadinya rusuh. Itu pernah waktu kan karantina. Nah, sebelum mulai sesi karantina itu dicoba run. Jadi baru sampai teman-teman kemudian warming up langsung run tanpa persiapan apa-apa. Nah, itu di bagian itu udah kayak tragedi 98 itu. Udah nggak tahu kemana. Udah taburan itu serius. Ya. Ada yang diem gini, cuma diem aja. Udah apa tuh? Ada itu ya. Waduh. Kacau lah itu. Kalau Mas Dimas sendiri, sendiri selama proses yang paling berat. Kalau aku sih menurutku kemarin prosesnya UNS itu yang menantang sih, challenge-ku di visual itu bagaimana mengefektifkan properti dan desainnya Mas Tito. Itu yang jadi tantangan. Yang paling berat rasanya mengerjakan properti, walaupun properti sederhana cuma ada gubuk yang kemudian ada floor, terus ada hama, flag hama kayak gitu-gitu. Itu yang jadi tantangan. Bagaimana itu bisa jadi spot yang baik gitu sih yang
wah ini nggak boleh ketinggalan nih sudut penonton harus lihat ini efektivitas dari pergerakan si Gubuk terutama karena di Gubuk itu banyak banget momennya ada karena tiba-tiba Kelargat harus muncul dan menghilang. Nah itu menyembunyikan orang-orang yang nanti bakal jadi spot dan kejutannya itu sih yang menantang dari pagelaran kemarin secara visual menurutku pribadi gitu sih Mas. Jadi memang mengefektifkan propertinya terhadap pagelaran dan show-nya gitu ya Mas ya. Ya, nah, buat teman-teman, buat kamu-kamu yang belum nonton video GPMB-nya atau kemarin mungkin sudah nonton dan penasaran dengan apa yang lagi dibahas ini, pastikan tetap stay tune dan nonton di YouTube mungkin ya ada pasti video penampilannya BUNS di GPMB 2019. Nah, sebelum kita lanjut ke obrolan berikutnya, ada yang mau lewat dulu nih dari CK. CK, silakan. Oke, kembali lagi nih. Nah, ini mau bahas juga yang nggak kalah seru juga nih. Nah, buat Mas Dimas sama Mas Afif nih, kemarin waktu menuju hari H lomba gitu, khususnya waktu di GR mungkin ya, ada kendala nggak sih terhadap stamina-nya anak-anak, misal perjalanan dari Solo ke Jakarta mungkin menguras energi, apa sih yang disiapkan menuju GR atau hari pertama lombanya itu di pengisian itu untuk bisa anak-anak performnya baik itu dari segi drill and display. Monggo silakan Mas Afif. Kalau dari saya setelah di Jakarta dalam persiapan untuk latihan yang jelas perlu adanya istirahat lah. Jadi badan dan pikiran itu diistirahatkan, jangan sampai masih capek, kemudian pikirannya masih kemana-mana. Ya intinya sampai kemudian dikondisikan badannya supaya bagaimana untuk rileks, kemudian bisa bugar lagi, bisa kondisif lagi buat latihan, dan itu biar efektif. Soalnya nanti kondisi latihan di istilahnya di parking lot lah ya, di sekitaran venue itu jauh berbeda. Yang biasanya kita latihan nanti kita latihan dulu itu ya udah sendiri, cuma ada teman-teman band, paling juga anak-anak mahasiswa kampus sendiri lewat seperti itu. Nah, kalau nanti saat latihan di parking lot itu udah latihan kayak istilah perang mental lah sama tim-tim band yang lain. Di situ bukan cuma fisiknya tapi mentalnya juga tertekan. Waduh, lihat band itu kok tiupannya bagus, kok pukulannya rapi, kok displaynya bagus. Nah itu walaupun kita latihan terus lihat itu mentalnya bisa kontrol, bubar itu. Udah kacau semua yang dilatih kemarin. Jadi mungkin itu sih kalau dari saya, persiapan fisik dan mungkin dari Mas Ale mungkin. Kalau kemarin Mas Dimas waktu di Istora waktu menuju GR itu sempat anak-anak dari tim gitu ya, maksudnya teman-teman dari MBUN sempat down kayak gitu-gitu kah, mengalami itu gitu? Iya sih, pasti semua player kalau misalnya sudah di parking lot apa segala macam ada di teman-teman MBUN juga terjadi sih. Mungkin kalau ingat yang kemarin, jadi yang terjadi itu yang kami lakukan khususnya ketika udah di GBK, kan di sana kondisinya nggak kondusif, banyak orang jogging lah apa segala macam. Jadi awalnya intinya berangkat ke sana itu nothing tulus lah. Berangkat ke sana
kami semua nothing tulus. Cuman yang ditekankan ke anak-anak itu, ke teman-teman player, udah enjoy aja showmu. Kamu udah punya sesuatu dan bisa ditampilkan. Cuma menekankan itu terus selama di sana, nggak ada perbaiki display yang macam-macam, nggak ada perbaiki musik yang macam-macam, hanya perbanyak run through mengingatkan mereka kembali bagaimana mereka seharusnya tampil. Mengingatkan itu aja, hanya itu aja, nggak. Pokoknya sisi teknisnya agak dikesampingkan, mengutamakan mentalnya mereka, mengutamakan kesiapan lah, intinya kayak gitu sama kita. Oke. Jika di sana. Mantap. Thank you. Nah, selanjutnya nih, waktu penyisian hari pertama, sore atau malamnya kan ada pengumuman gitu ya. Hasil yang didapat itu menjadi bahan buat evaluasi untuk persiapan finalnya. Nah, menuju persiapan final itu apa sih yang dilakukan oleh teman-teman drill and display ini buat mengerjakan evaluasi dari juri itu? Monggo, silakan, Mas Dimas mungkin. Aku ya, kalau jadi kemarin seperti biasa lah ya, teman-teman pelatih evaluasi bareng sama juri. Waktu itu kebetulan ketemu sama Mas Ridwan yang jadi juri visualnya, ketemu sama Mas Ridwan. Mas Ridwan nyampaikan hal-hal yang kecil-kecil, hal-hal detail kecil yang rasanya kalau cuma waktunya 1 hari itu nggak sempat untuk diperbaiki. Jadi kemarin sama teman-teman setelah evaluasi juri bareng sama Mas Apip, ada Mas Arman juga waktu itu. Ya udah, dari apa yang disampaikan Mas Ridwan, kita coba olah sedikit lah. Jadi yang kami kerjakan hanya lagi-lagi memahamkan teman-teman player waktu itu untuk mengerjakan show-nya dengan baik tanpa ada memperbaiki detail lagi. Karena waktu cuma 1 hari itu, cuma 1 hari cuma bisa ngangkat. Ya. Iya, cuma bisa ngangkat mentalnya teman-teman aja. Dan akhirnya satu hal yang aku ingat untuk tekankan ke mereka itu ekspresi penjiwaan mereka sebagai performer, penampil yang baik. Itu sih rasanya betul-betul ku sampaikan terus-menerus 1 hari menjelang final di latihan terakhir. Itu Mas Kiteng. Siap. Kalau Mas Afif kemarin menuju finalnya itu sempat melakukan latihan drill apa aja tuh Mas untuk memastikan anak-anak tetap bisa perform oke gitu menuju ke finalnya di hari H gitu. Yang jelas untuk persiapan drill di final ya seperti biasalah warming up, kemudian akan ya maju, mundur, backward, slide, dan seperti itu. Kemudian ada diselingi visual juga plie dan seperti itu. Cuma lebih suasananya lebih rileks, tidak terlalu ditekan lah seperti itu. Karena ini kembali lagi kondisi mentalnya anak-anak terutama itu yang paling penting. Gimana pun kalau misal teman-teman player sudah latihan dengan baik, GR udah oke, prelim udah oke, kemudian final mentalnya malah turun, performanya nggak bisa ngangkat itu, kasihan. Nah kemudian ada satu lagi yang rasanya juga perlu menjadi pembelajaran buat band kami, itu yang jelas kemarin kebetulan konten dan achievement-nya itu tepat gitu. Jadi kontennya sederhana, cuma achievement-nya bisa maksimal. Jadi ya udah mentok, nggak mau di-upgrade juga udah nggak ada lagi. Kalau mungkin visual ada bisa di-upgrade, cuma ya balik lagi tadi waktunya nggak bisa. Nah cuma yang saya ingat kemarin yang jelas perkusi itu kontennya udah mentok. Terutama battery itu udah nggak bisa diangkat lagi. Itu adalah performa paling oke lah, performa maksimal NS. Jadi ya udah mau gimana lagi, itu udah hasil yang terbaik seperti itu. Jadi pas lah, konten dan achievement-nya bisa mendukung seperti itu. Alhamdulillah, mantap. Nah, setelah kemudian final kan pengumuman ya, pasti seneng banget itu anak-anak ya. Maksudnya bukan anak-anak ini aja ya, maksudnya semua dari manajerial, terus pengurus dan pelatih sih. Maksudnya teman-teman dari marching band UNS. Kemudian ada catatan khusus nggak sih? Artinya
bahwa perjalanan prosesnya seperti itu, terus hasilnya seperti itu prestasi yang sangat luar biasa loh. Dalam 10 tahun terakhir peringkat, ini kalau ngomong GPMB ikut sertaannya MBUNS ya, ini rasanya prestasi yang paling tinggi-tinggi banget itu. So, ada catatan setelah selesai pengumuman itu nggak buat Mas Afif? Kepada tim maksudnya? Ini yang saya pribadi gitu Mas, atau bagaimana? Iya. Kalau saya pribadi sih pembelajarannya sangat berharga, di mana benar-benar saya merasa beruntung bisa ikut dalam satu proses gitu ya, satu program. Saya bersyukur banget bisa dibantu banyak pihak yang sangat mendukung saya, baik itu mendukung secara teknis maupun secara non teknis. Ada di situ yang jelas yang pertama Yusa, guru saya dulu yang mendidik saya dari awal masuk sampai sekarang. Kemudian ada Mas Darwin, beliau yang selalu menjadi mentor saya istilahnya. Walaupun secara teknis maupun non teknis beliau juga mendukung saya apapun itu, sampai ya banyaklah pembelajaran yang saya dapat dari Mas Darwin. Kemudian ada Mas Damas, juga beliau memberi masukan tentang visual-visual terutama untuk beras. Kemudian Mas Jarwo yang beliau kemarin menjadi visual director yang membantu saya. Kemudian ada Mas Arman, beliau itu dulu juga sempat melatih di MBUNS, tapi sudah cukup lama, 2000 berapa lama itu saya sempat cerita juga. Tapi beliau itu aslinya dulu dari MBUGM. Nah itu, dan beliau juga kebetulan juga itu adalah gurunya Mas Tito. Mas Tito itu yang mendesain itu. Nah itu kayak ajang sebuah reuni lah kayak gitu malahan. Dan juga ada dibantu dengan Mas Ali Mas juga. Satu padepokan ketemu semua lah ya. Nah iyalah, guru besarnya masuk gitu. Wah itu saya sangat merasa beruntung sekali. Dan Mas Ali juga datang. Kemudian ada Mas Rizal juga, beliau memberi masukan tentang bagaimana battery bervisual seperti itu. Banyak sekali pelajaran yang saya dapat dan mantap. Luar biasa lah, pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya. Dan mungkin nanti juga bisa membantu untuk saya di kemudian hari, seperti itu. Insya Allah, amin. Oke, sebelum kita lanjut lagi, mau ada yang lewat lagi nih dari CK. Pastikan kamu semua kalau butuh apa-apa bisa ngubungin ke CK, mau bikin lagu bisa, bikin display bisa, bikin seragam bisa, bikin sepatu bisa, pesen stick bisa, membran bisa, alat pun bisa, apa aja dijual itu nanti di CK. Ya, sembako aja kayaknya nanti dijual juga itu di CK. Oke, silakan CK. Halo Sobat CK, kali ini kita akan memperkenalkan produk dari CK Marching Craft, sepatu mayoret. Oke, sepatu mayoret ini terbuat dari bahan Oscar. Untuk sepatu mayoret bisa minta dari bahan apapun, bisa dari kulit, bisa dari Oscar, bisa dari vinil, terus mau kombinasi warna bisa, apapun permintaannya, mau dikasih mata ikan seperti ini, mau dikasih lubang juga bisa. Kebetulan produk kami yang sedang kami perkenalkan ini adalah dari bahan Oscar, terus kemudian dalamnya udah dikasih pembalut lebih tebal, terus kemudian dalamnya udah ada solnya ya, jadi insole di dalam, jadi dia benar-benar empuk dan nyaman. Jadi buat teman-teman Sobat CK, jangan khawatir, kami bisa custom produksi sesuka kalian dengan kualitas yang baik dan harga tetap terjangkau. Oke, terima kasih. Oke, kembali lagi bareng saya di ngobrol-ngobrol chit-chat bareng teman-teman pelatih drill and display di Marching Band Universitas 11 Maret Surakarta. Udah nggak salah tuh aku ngomongnya. MBUNS nih. Nah, Mas Dimas, kemarin waktu proses itu ada nggak sih player yang rusuhnya setengah mati itu sampai Mas Dimas mau tidur nih sampai nggak bisa tidur, keinget dia. Pokoknya kalau mau tidur ada mukanya dia ya.
Apa Mas? Ada. Siapa Mas? Pasti Diceritakan ada. monggo Mas. Diceritakan Aduh, Mas. siapa ya namanya? Lupa, Mas. Ada banyak soalnya, bukan satu dua orang. Trompet yang kecil. Iya, pokoknya ada satu. Siapa itu? Siapa ya? Lupa. Itu salah satunya. Jadi anak teman-teman ini apa ya? Mungkin dia sebelumnya nggak pernah marching band-an kan, nggak pernah marching band-an. Terus ketemu aku pas display, kena terus gitu loh. Ada kena satu semprot terus gitu ya? Kena semprot terus. Jadi apa ya? Yang lucunya itu ini bukan gimana, anaknya sampai nangis, Mas. Oh, nangis. Kenapa? Nangis kok. Diapain sih? Enggak diapa-apain. Maksudnya kan cuma dikasih tahu kamu jalannya ke sana, tapi dengan gaya yang sedikit berbeda, seperti itu aja lah. Tapi dari situ akhirnya apa ya? Yang bikin senang itu si anak itu dia nggak cabut. Dia golkan sampai selesai. Alhamdulillah, mantap. Itu yang senangnya di sana. Gimana sih? Benar-benar mental yang cakep lah. Nangis di lapangan, capek, diterakin marah-marah segala macam, tapi nggak cabut. Nah, itu anak-anak teman-teman yang kayak gitu yang bikin aku pribadi sebagai pelatih yang harus dapat hasil yang baik nih, hasil yang terbaik kayak gitu itulah. Iya, pastinya gitu, pastinya. Kalau Mas Afif kemarin sempat ada kejadian lucu nggak? Siapa Mas? Ada anak yang, pokoknya ya misal Mas Dimas tadi yang rusuh begitu ya. Kalau Mas Afif ada siapa nggak Mas yang, kayaknya ini siapa Mas? Monggo. Kalau tentang yang bikin nangis, saya sempat juga ya nggak tahu penyebabnya saya atau gimana. Cuma waktu sesi display itu nggak tahu itu maksudnya. Ya udah nangis sambil visual sambil nangis gitu. Terus kemudian yang saya kasihan itu di movement 4 itu 3 atau 4 itu saya lupa. Itu si yang mendorong gubuk. Nah, itu anaknya kecil-kecil semua itu. Nah, itu termasuk kemudian ada. Nah, itu yang kena terus itu sama Mas Ale, bahkan sama Mas Tito juga itu. Anaknya kecil-kecil, Pak. Dan itu ya, anaknya kecil tapi propertinya didorong itu besar gitu. Dan itu gimana gitu. Jaraknya panjang gitu. Oke, iya. Percobaan berkali-kali, ya kasihan, tapi masa ya mau nuker posisi kan mustahil juga ya, nggak mungkin. Iya, kecuali memang bisa ditukar, bisa dipertimbangkan lah ya. Iya. Nah, itu udah mentok lah di situ. Nah, buat kamu yang tadi disebutkan, kamu sudah berjasa berarti. Anda yang tadi barusan disebutkan namanya, Anda berarti sudah berhasil melewati proses yang berat dan artinya bertanggung jawab dengan tidak menjadi pengecut untuk lari dari masalah, tapi tetap face it, dan akhirnya ya syukur alhamdulillah berkat Anda juga prestasinya MBUNS jadi yang paling terbaik di GPMB kemarin. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Mas Dimas Kurniawan atas waktunya. Mas Afif, Yusuf juga terima kasih sekali. Semoga dengan video ini saya pribadi maunya meninggalkan jejak digital untuk proses MBUNS, khususnya yang tahun kemarin GPMB 2019, baik pemain, official, manajerial, alumni, dan yang lain, serta meninggalkan jejak digital untuk teman-teman adik-adik berikutnya. Semoga dengan adanya video ini bisa merimain, bisa memberikan evaluasi dan bermanfaat ilmunya buat teman-teman yang calon anggota MBUNS selanjutnya dan marching band di Indonesia pada umumnya. Sekali lagi, thank you Mas Dimas dan Mas Afif. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap sehat, jaga kesehatan, cari kegiatan. Lagi corona, harus cari kegiatan. Syukur-syukur ada kerjaan. Kalau ada kerjaan bagi-bagi, biar yang bisa kerja, karena ini lagi libur semua di Indonesia, kacau, pusing. Aduh. Oke, buat CK, thank you banget sudah membantu acara ini tetap bisa jalan.
lancar terus. Buat kamu-kamu lagi yang butuh materi atau butuh barang-barang all stuff about marching band, you can contact him. Ya, lengkap itu tim Explore. Atau buat kamu-kamu yang berada di sekitar Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI segala macam, kalau mau nyobain alat Max Pro, datang nanti ke Jogja, ke home base-nya, nanti bisa kontak langsung ke CK. Kamu bisa nyobain alatnya, tuning segala macam, siapa tahu penasaran ya. Tapi bisa dipastikan produknya bagus, kualitasnya baik, full, kamu bisa servisnya, nggak usah nunggu inden apa segala macam, ya. Sekian dari saya, Kiceng Kim, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.